Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan memaparkan materi terkait dengan temper tantrum, tentang pengertiannya, bentuk perilakunya, dan penyebab terjadinya temper tantrum, serta bagaimana sih cara penanganannya. Tanpa menunggu waktu lama nih, langsung saja yuk kita bahas. Tentang apa sih temper tantrum itu? Tantrum adalah masalah perilaku yang umumnya dialami oleh anak-anak prasekolah yang mengekspresikan kemarahan mereka seperti dengan tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak, dan biasanya menahan nafas. Namun tantrum ini bersifat alamiah, terutama pada anak-anak yang belum bisa menggunakan kata dalam mengungkapkan rasa frustasi mereka terhadap suatu ledakan emosi yang kuat sekali, yang disertai dengan rasa marah serangan agresif seperti menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakan kedua kaki dan tangannya ke lantai atau ke tanah. Tantrum juga biasanya terjadi pada anak yang aktif. Tantrum juga lebih mudah terjadi pada anak-anak yang dianggap sulit dengan memiliki kebiasaan tidur, makan, dan buang air besar tidak teratur, sulit menyesuaikan diri dengan situasi, makan dan orang-orang yang baru, lambat beradaptasi terhadap perubahan suasana hati, atau moodnya lebih sering negatif, mudah terprovokasi atau gampang marah, atau kesal, dan sulit dialihkan perhatiannya. Apa saja sih penyebab terjadinya tantrum? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tantrum pada anak, seperti terhalangnya keinginan anak untuk mendapatkan sesuatu, serta adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya, rasa lapar, ketidakmampuan anak dalam mengungkapkan atau mengkomunikasikan diri, dan keinginannya sehingga orang tua meresponnya tidak sesuai dengan keinginan anak, dan juga pola asuh orang tua yang tidak konsisten juga salah satu penyebab tantrum. Serta orang tua terlalu memanjakan anak atau terlalu menelantarkan anak. Pada saat anak mengalami stres, perasaan tidak aman atau insecure, dan ketidaknyamanan atau uncomfortable juga dapat memicu terjadinya tantrum. Dan biasanya anak tersebut terlalu banyak mendapat kritikan dari anggota keluarganya, serta gangguan atau campur tangan ketika anak sedang bermain oleh saudara yang lain. Masalah emosional dengan salah satu orang tua, persaingan dengan saudara, dan masalah komunikasi serta kurangnya pemahaman orang tua mengenai tantrum dan meresponnya sebagai sesuatu yang mengganggu dan distres. Lalu bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya tantrum? Untuk mencegah terjadinya tantrum dapat dilakukan dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan anak yang mengetahui secara pasti pada kondisi-kondisi seperti apa tantrum terjadi pada anak. Misalnya, pada anak yang aktif bergerak dan gampang stres, maka orang tua perlu mengatur kondisi agar anak tersebut tidak dibuat bosan, agar selama perjalanan diusahakan sering-sering beristirahat di jalan untuk memberikan waktu bagi anak berlari-lari di luar mobil, mendampingi anak, mengerjakan tugas-tugas sekolah dan mengajarkan hal-hal yang dianggap sulit akan membantu mengurangi stres. Mendampingi anak bahkan tidak terbatas pada tugas-tugas sekolah saja, tetapi juga pada permainan-permainan. Sehingga ketika ia mengalami kesulitan, orang tua dapat membantu dan memberikan petunjuk. Hal lain yang bisa dilakukan adalah orang tua perlu memperlakukan anak secara tepat dengan tidak terlalu memanjakan dan tidak pula terlalu menelantarkan anak. Hubungan anak adalah hubungan kasih sayang dan perhatian proporsional.